semuanya? Ista'idna. Siap, Allahu Akbar. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah semuanya sudah berdoa. Silakan dicek kalau masih ada sampah-sampahnya silakan diambil. Karena kalau kita belajar, ruangan kita kotor itu sangat mengganggu sekali aktivitas proses belajar mengajar kita. Silakan Kak dicek ada sampah atau tidak? Tidak? Oke, tidak ya. Oke, sebelum lanjut ke pembelajaran, Ibu mau melihat dulu nih kesiapan Ananda semua. Bagaimana sih perasaan Ananda semua? Nah, di depan ini Ibu sudah membuat yang namanya gambar bagaimana perasaanmu hari ini. Nah, untuk Ananda ataupun kakak-kakak sekalian bisa menempelkan tulis nama dan menempelkan di salah satu ikon ini, emoticon ini. Nanti ditempelkan sini. Jadi kita untuk mengetahui bagaimana sih perasaan kalian ini. Siapkah kalian untuk melaksanakan pembelajaran hari ini? Paham? Bisa? Bisa. Mulai pakai kertas satu aja, langsung ditempel ya. Ya. Silakan ya. Oke, kalau sudah silakan setiap kalian kelompok menempelkan ke perasaannya hari ini. Ayo kelompok ini dulu. Ayo satu. Bagaimana perasaanmu hari ini? Hari ini bahagia. Ya dilanjutkan dengan luar sini. Masya Allah, bahagia semua ya peserta didik. Ya, silakan yang di sebelah sini melanjutkan, hati-hati. Ini lancar. Tadi enggak sih? Oke, silakan duduk di tempatnya masing-masing lagi. Terima kasih ya. Saya lihat di sini banyak yang berbahagia. Semoga kalian selalu bahagia. Karena semuanya sudah bahagia, ada baiknya juga kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siapa yang sudah hafal lagu Garuda Pancasila? Kita berdiri semua, kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. 3, 2, 1. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Oke, karena sudah semuanya yang kita prosesnya sudah. Nah sekarang kita membahas tentang apa nih? Karena minggu lalu saya sudah menjelaskan bahwa minggu ini kita akan mempelajari tentang Oke, kita akan mempelajari ketenaga kerjaan. Tahukah kalian bahwa setiap materi pembelajaran, setiap apa yang kita pelajari itu bersumber dari Al-Quran. Kira-kira ketenaga kerjaan ini ada nggak di Al-Quran? Ada. Ada. Coba
ya. Yuk kita dengar teman kita melantunkan salah satu ayat Al-Quran tentang kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasulahu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitahukan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Sadaqallahul adzim. Nah, jadi di dalam Al-Quran pun tercantum bahwa kita manusia itu memang harus bekerja. Jadi segala sesuatu yang kita pelajari itu emang ada di Al-Quran. Baik ya. Saya akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Ketua kelas siapa yang tidak hadir? Ada Laura, Agni, sama Deswita. Laura, Agni, Deswita, kenapa mereka? Sakit. Agni pulang. Oke, kita doakan yang sakit segera sembuh. Amin. Dan dapat berkumpul lagi dengan kita sama-sama belajar. Amin. Amin. Oke, saya akan mengaitkan materi pembelajaran yang akan kita lakukan. Kemarin minggu lalu kita sudah membahas yang namanya materi tentang pertumbuhan. Ada nggak nih kaitannya pertumbuhan ekonomi dengan ketenaga kerjaan? Ada. Coba siapa yang bisa mengaitkan? Ada? Silakan. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan kesempatan kerja sehingga mengurangi dan meningkatkan upah. Ya, jadi kaitannya dengan ketenaga kerjaan adalah dapat meningkatkan kesempatan kerja, ya. Seperti apa? Mengurangi yang namanya pengangguran. Oke, saya akan bertanya lagi kepada kalian semua. Karena kita membahas tentang ketenaga kerjaan, saya akan bertanya, atau siapa yang menjawab saya akan kasih reward berupa better. Coba, menurut peserta didik, mengapa seseorang itu tidak mendapatkan pekerjaan? Siapa yang bisa menjawab? Siapa namanya? Preti. Oke, kenapa Preti menurut kamu mengapa seseorang itu tidak mendapatkan pekerjaan? Karena pertama mungkin lapangan pekerjaan udah mulai sempit, terus para pekerjanya malah banyak, jadi gak dapat kesempatan buat kerja. Iya, bagus sekali, kita pun. Preti, kamu mendapatkan better dari ibu. Ya, makasih Bu. Oke, pertanyaan kedua. Saya akan bertanya tentang apakah kita peserta didik, kalian peserta didik itu termasuk ke dalam tenaga kerja? Gak termasuk. Nah, saya coba. Ya, saya gak termasuk, tapi umur kita udah dalam usia Masa kerja. Oke, betul sekali. Mau lagi? Mau lagi kamu? Pertanyaannya. Oke, di sini terus. Sebelah sana dong. Mana suaranya? Saya tanya lagi. Satu. Pertanyaan selanjutnya. Siapa saja yang termasuk ke dalam tenaga kerja di keluargamu? Ayah, ibu. Dah itu. Oke. Oke ya. Alhamdulillah sudah sedikit mengenali tentang materi pembelajaran kita hari ini. Baik, oke. Sembari kita menunggu dia terakses, saya akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pada siang hari ini? Yaitu
tenaga kerja. Jadi nanti setelah pembelajaran ini sudah selesai, kita paham apa sih arti dari ketenaga kerjaan dan apa saja sih jenis-jenis tenaga kerja itu. Nah, yang kedua, nanti melalui kegiatan diskusi atau melalui kegiatan diskusi kelompok, nanti kalian bisa nih menganalisis masalah ketenaga kerjaan. Jadi ternyata di ketenaga kerjaan itu ada masalahnya. Silakan Anda analisis nanti masalah tersebut. Nanti setelah itu barulah kita akan presentasikan di depan. Oke, nanti ada beberapa kelompok yang memberikan tanggapan kepada kelompok lainnya. Paham? Sekarang kita sudah dalam kelompok. Saya akan membagikan kalian kelompok. Di sini kelompoknya adalah kelompok sesuai profesi lah. Kalau kita belajar tentang ketenaga kerjaan, berarti kita berbicara tentang profesi. Mau profesi apa, Bu? Dokter. Pemadam kebakaran. Arsitek. Oke. Dokter, arsitek. Siapa lagi? Koki. Ya. Karena kita sudah duduk di kelompoknya masing-masing, saya akan membagikan LKPD di setiap kelompok kalian. Ini ada kelompok dokter, ada kelompok arsitek, dan ada kelompok koki. Silakan, saya akan memberitahu bagaimana sih proses kerjanya si LKPD ini. Nah, nanti di LKPD itu kalian akan menganalisis masalah ketenaga kerjaan melalui media YouTube. Oke, nih kerjakan bersama teman atau kelompokmu untuk menganalisis masalah tentang ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia. Hasilnya nanti kamu bisa berupa bentuk terserah. Kamu mau dia teks, kamu mau dia bentuknya peta konsep, kamu mau bentuk dia infografis, sesuka-suka kalian aja, ya. Jadi ada teks, ada peta konsep, ada infografis. Oke, sebelumnya mari buka link atau lihat di link yang dibuat di LKPD itu. Ada kan link? Ada. Nah, silakan YouTube ya. buka di YouTube-nya. Baik, silakan diakses. Sudah bisa? Kalau sudah bisa, silakan teman-teman atau peserta didik nge-play itu nonton video tersebut. Sudah. Atau sampai ini aja. 40% penduduk bumi terancam jadi pengangguran. Ya, silakan ditonton. Internasional atau International Monetary Fund (IMF) mengungkapkan hampir 40% pekerjaan di seluruh dunia dapat terdampak oleh meningkatnya penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Akibatnya, tingkat pengangguran lama bisa meningkat karena pekerjaannya diganti oleh produksi yang dimulai. Bahkan ini sudah terjadi. Sejumlah perusahaan teknologi yang menciptakan AI itu sendiri telah melakukan PHK kepada sejumlah karyawan. Saya akan ulas lebih lanjut dengan tema 40% penduduk. Oke, untuk menambah semangat kita, saya akan memberikan ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya yaitu slogan iklan. Tahu slogan iklan? Apa slogannya? Misalnya saya bilang susu saya, susu bendera. Melanjutkan slogan iklan. Baik, kita mulai ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sekali nih. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kiko, enak tahu. Orang pintar minum Oke, silakan dilanjutkan lagi ya. Sampai itu benar-benar menjadi imun kalian. Ya, silakan. Ketenaga kerjaan. Masalah yang ada adalah ketenaga kerjaan. Jadi di situ baru masukkan ke peta konsep. Nah, Ibu, ya ada apa? Ini Awas ya tuh.
kamu cari dulu tentang masalah apa saja yang ada dalam tenaga kerja di Indonesia. Misalnya satu tadi masalahnya adalah tentang pengangguran. Kamu cari sendiri pengangguran. Tapi nanti ketika kamu mempresentasikannya di apa, kamu jelaskan pengangguran itu apa. Berarti ini hanya poin-poinnya. Berarti apalagi selain itu mungkin sumber daya manusia. Ya kurang. Silakan bisa dicari melalui media internet ya. Karena sudah terhubung ke internet silakan. Iya boleh kan Pak, ya seperti biasa aja. Ini ya biasa. Kita konsep. Saya akan memberikan ice breaking lagi. Ya. Jadi ice breakingnya itu silakan duduk di situ Kak ya. Jadi ice breakingnya yaitu adalah setiap kelipatan 3 berdiri. Gimana? Setiap kelipatan 3 berdiri. Berarti kalau 3 apa lagi? Selain 3 apa? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Kalau sampai 21. Bisa? Berarti setiap yang berkelipatan 3 berdiri. Berarti kamu berhitung 1, 2, 3. Berarti kamu berdiri 4, 5, 6. Berarti kamu berdiri 7, 8. Gitu ya? Oke, baiklah kita mulai. Kamu ikut juga ya. 1, kamu konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 1. Ya. Nah, kamu nggak konsentrasi. Kamu nggak konsentrasi. Jadi clue-nya adalah setiap kelipatan 3 berdiri. Baik, kita mulai lagi. 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 1. Silakan kelompok dokter untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jelaskan kamu diskusi kamu itu berbentuk apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan sebelumnya kami dari kelompok dokter ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ketenagakerjaan. Tapi sebelumnya mari kita perkenalkan diri, dimulai dari saya. Saya Pretika Melia Ramadhani. Saya Raja Dwi Aprilia. Saya Asif Fadilah. Saya Rama. Saya Nabila Cinta Hajud. Saya Huwaina Filza. Baik, mari kita mulai PPT kami yang berbentuk infografis. Oke, jadi di sini ada jenis-jenis ketenagakerjaan. Yang pertama tenaga kerja terdidik, yang kedua tenaga kerja terlatih, dan yang ketiga tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, tenaga kerja terdidik sendiri adalah tenaga kerja yang mendapatkan suatu keahlian karena sekolah, seperti dokter, insinyur, sarjana ekonomi. Tenaga kerja terlatih itu dia nggak harus dari sekolah. Misalnya dia bisa jadi supir atau pelayan kafe, kan nggak harus ada sekolahnya kan. Nah itu dia terlatih, udah ada pengalamannya tersendiri. Tenaga kerja terdidik dan terlatih itu dia belajar, terus dia juga ada skillnya. Contohnya kayak masak gitu. Masak kan ada belajarnya kan, ada skillnya juga gitu. Kalau tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih itu bangun bangunan dia gak harus kerja, tapi dia punya skill dan dia juga nggak terlatih, dia bangun aja, penting bagus gitu. Oke, lanjut. Ya, sebelum melanjutkan presentasi, saya mau melaksanakan ice breaking lagi, yaitu ice breaking stop namanya. Jadi kita stop itu maksudnya kita berhenti dulu dari segala kegiatan kita ini dengan merefleksikan diri kita. Nah, kamu ikutin saja instruksi dari saya sambil memejamkan mata ya. Ini namanya stop. Jadi stop itu berhenti melakukan sesuatu. Take a deep
Arsila. Saya Dania Umaira. Saya Nabila Diandari. Saya Amira Rashidah. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya Amira Rashidah. Kepada Amira Rashidah, silakan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang berguna untuk kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Yang kedua ada angkatan kerja. Angkatan kerja itu adalah seseorang yang sudah bekerja, kan minimal usia bekerja itu kan 15 tahun ke atas. Jadi seorang yang 15 tahun ke atas itu dia sudah bekerja apapun pekerjaannya. Yang ketiga ada kesempatan kerja. Kesempatan kerja itu adalah orang yang mempunyai peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan kerja sehingga semua orang yang tersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai keahlian, keterampilan, dan bakat masing-masing. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis tenaga kerja. Yang pertama itu ada tenaga kerja terdidik atau tenaga ahli dan tenaga mahir. Jadi maksudnya di sini tuh seseorang mendapatkan tenaga kerja sesuai keahliannya atau skillnya. Jadi seperti kayak misalnya dia SMK itu farmasi, jadi tinggal melanjutkan ke kuliah farmasi juga. Misalnya kedokteran atau yang lain-lain. Nah yang kedua ada tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih ini memiliki keahlian dalam bidang tertentu yang diperoleh melalui pengalaman kerja. Misalnya sampai ada akuntansi, lalu dia turun ke lapangan magang di suatu kantor atau ya kayak di bank gitu. Lalu selanjutnya ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Ini tuh maksudnya orang yang kurang punya skill, satu dia tidak mengetahui apa yang dia punya, pengalaman skills yang dia punya. Jadi dia kayak cuman ya udah dia kerja di bisnis kayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok Kopci akan menjelaskan tentang ketenaga kerjaan. Pertama kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Ranidia Vena Zahra dan teman saya Laura Febriani. Tia, Asisya Fitra. yang akan menjelaskan tentang gimana caranya mengatasi masalah ketenaga kerjaan. Yang pertama dilakukan dengan cara menyediakan sarana informasi lowongan kerja yang cepat, mudah, dan murah kepada pencari kerja dengan menempelkan iklan-iklan lowongan kerja di tempat-tempat umum secara rutin. Yang kedua, menyadarkan masyarakat akan pentingnya menguasai teknologi modern dalam rangka menyusun diri teknologi dengan perubahan struktur perekonomian. Selanjutnya saya akan menjelaskan masalah yang ada dalam ketenaga kerjaan di Indonesia. Yang pertama ada pengangguran, kedua pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja, jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja, dan terakhir terjadinya PHK atau pemutusan hubungan kerja di PT-PT atau perusahaan tersebut. Baik, ada yang mau bertanya? Supaya ada yang ingin bertanya? Tidak. Sekian dari presentasi kami. Ada yang mau bertanya? Tidak, cukup jelas. Apa juga? Maju deh. Mengatasi pengangguran. Cara mengatasi pengangguran. Cara mengatasi pengangguran
kita simpulkan bersama-sama. Jadi intinya ketenaga kerjaan itu adalah apa? Intinya tenaga kerjaan itu adalah penduduk yang berada dalam usia kerja. Ketenaga kerjaan, pengertian ketenaga kerjaan. Ketenaga, bukan tenaga kerja, tapi ketenaga kerjaan. Orang yang dapat melakukan Ketenaga kerjaan, lihat coba baik-baik, kita simpulkan bersama-sama. Ketenaga kerjaan adalah orang yang apa? Yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa. Ketenaga kerjaan, Kak, itu tenaga kerja. Yang ketenaga kerjaan, Kak, ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan masalah tenaga kerja. Coba sekali lagi. Ketenaga kerjaan adalah segala yang berhubungan dengan masalah ketenaga kerjaan pada waktu sebelum atau selama dan sesudah masa kerja. Dan bagaimana biasanya kalau kita berbicara tentang masalah tenaga kerja, apa yang harus dilakukan ketika kita ada di masalah tenaga kerja? Masalah tenaga kerja tadi contohnya apa? Pengangguran, banyak sekali pengangguran ya. Apalagi kalau sudah tamatan ini, wah itu pengangguran membludak. Nah, jadi contoh-contoh realnya dalam kehidupan kalian ini kira-kira supaya kalian tidak terjadi pengangguran itu apa yang harus kita lakukan? Karena nih salah satunya adalah gini, lapangan kerja udah nggak cukup lagi, terlalu banyak manusianya, jadi lapangan kerja udah nggak cukup lagi. Jadi kira-kira apa inisiatif kita sebagai yang udah tamat sekolah terus kita nggak mau jadi pengangguran, apa yang jalan yang kita lakukan? Gimana lagi? membuka usaha. Membuka usaha. Kamu kalau membuka usaha otomatis kita akan membuka lapangan pekerjaan ya. Baiklah. Setelah sudah selesai, saya akan memberikan refleksi pembelajaran pada hari ini. Ini boleh dikumpulkan di jam-jam sebelum masuk, boleh di jam istirahat, boleh. Silakan lakukan refleksi. Masih ada? Silakan lakukan refleksi pembelajaran. Bu, habis. Ibu ini habis. Ya nggak boleh ya teman-teman. Refleksi pembelajaran ya. Dah, itu boleh kita kumpulkan nanti ketika kita di jam-jam istirahat. Nah, akhirnya kita sudah bisa menyimpulkan tentang ketenaga kerjaan, jenis-jenis tenaga kerja. Jenis-jenis tenaga kerja tadi apa saja? Ada yang terdidik. Contohnya, yang terdidik itu seperti apa? Terlatih seperti apa? Montir, penjahit itu terlatih. Nah, seperti itu. Nah, semua sudah terselesaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, tapi sepertinya saya tidak akan minta maaf karena yang salah itu bukan dari pihak perempuan. Nah, untuk selanjutnya diusahakan kalian harus tetap selalu makan nasi karena ada teman saya yang setiap hari makan cinta minumnya air mata. Lebih dan kurang